Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem penjualan UMKM UD Willis Putra yang kami rancang. ERD ini terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu ada UMKM, ada produk, ada kategori, ada pembeli, ada pesanan, ada detail pesanan, ada pembayaran, dan ulasan. Entitas pertama yaitu adalah entitas UMKM. Entitas ini untuk mempresentasikan pelaku usaha kecil dan menengah yang terdaftar dalam sistem marketplace, di mana data yang disimpan meliputi ID UMKM sebagai kunci utama, nama UMKM, dan alamat, yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap UMKM secara unik serta mengetahui lokasi usahanya. Dan juga entitas ini memiliki hubungan dengan entitas produk karena satu UMKM dapat memiliki dan menjual banyak produk, sedangkan setiap produk hanya dimiliki oleh satu UMKM. Yang kedua, ada entitas produk. Entitas produk digunakan untuk menyimpan seluruh informasi terkait barang atau jasa yang dijual oleh UMKM. Dengan atribut ID produk sebagai identitas produk, ada nama produk, harga, dan stok yang menunjukkan ketersediaan barang, serta ID produk dan ID UMKM sebagai kunci tamu atau foreign key yang menghubungkan produk dengan kategori produk dan UMKM pemiliknya, sehingga entitas ini menjadi pusat data karena terhubung dengan entitas ulasan, detail pesanan, kategori produk, dan UMKM. Entitas kategori produk berfungsi sebagai pengumpulan produk berdasarkan jenis atau karakteristik tertentu yang menyimpan data ID kategori sebagai identitas kategori, nama kategori, dan deskripsi kategori sehingga setiap produk dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang sesuai untuk memudahkan pencarian, pengolahan data, dan analisis produk dalam sistem. Lalu entitas pembeli, yaitu menyimpan data pengguna yang melakukan pembelian dalam sistem yang terdiri dari ID pembeli sebagai identitas unik, nama pembeli, email, dan alamat yang digunakan untuk keperluan pengiriman dan komunikasi. Serta entitas ini memiliki relasi dengan entitas pesanan karena satu pembeli dapat membuat lebih dari satu pesanan selama menggunakan sistem marketplace. Lalu entitas pesanan berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian yang dilakukan oleh pembeli dengan atribut ID pesanan sebagai identitas pesanan, tanggal pesanan, total harga sebagai akumulasi nilai belanja, dan ID pembeli sebagai penghubung ke pembeli. Sehingga entitas ini menunjukkan kapan pesanan dibuat, siapa yang melakukan pemesanan, serta menjadi penghubung utama antara detail pesanan dan pembayaran. Lalu entitas detail pesanan digunakan untuk menyimpan rincian setiap produk yang dipesan dalam satu transaksi dengan atribut ID detail sebagai identitas detail, ID pesanan dan ID produk sebagai kunci tamu, jumlah sebagai kuantitas produk yang dibeli, dan subtotal sebagai hasil perhitungan harga produk dikalikan jumlah sehingga satu pesanan dapat terdiri dari banyak baris detail produk yang berbeda. Lalu entitas pembayaran berfungsi untuk mencatat informasi pembayaran dari setiap pesanan dengan atribut ID pembayaran sebagai identitas pembayaran, ID pesanan sebagai relasi ke pesanan, tanggal pembayaran, metode pembayaran yang digunakan, serta jumlah bayar sebagai nominal yang dibayarkan. Sehingga entitas ini memastikan bahwa setiap pesanan memiliki bukti pembayaran yang sah dan dapat dipantau terus status transaksinya. Yang terakhir ada entitas ulasan, digunakan untuk mencatat penilaian dan tanggapan pembeli terhadap produk yang telah dibeli, dengan atribut ID ulasan sebagai identitas ulasan, rating untuk menunjukkan tingkat kepuasan, komentar sebagai isi ulasan, tanggal sebagai waktu pemberian ulasan, serta ID pembeli dan ID produk sebagai relasi yang menunjukkan bahwa satu ulasan diberikan oleh satu pembeli terhadap satu produk, sehingga ulasan dapat menjadi indikator kualitas produk dan layanan UMKM. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan relasi antar tabel database yang merupakan hasil implementasi dari ERD sebelumnya. Tabel UMKM. Tabel UMKM digunakan untuk menyimpan data pelaku usaha yang terdaftar dalam sistem. Informasi yang dicatat meliputi identitas UMKM, seperti ID UMKM sebagai primary key, nama UMKM, dan alamat UMKM. Tabel ini berfungsi sebagai data utama pemilik produk yang dijual dalam sistem. Tabel kategori UMKM. Tabel kategori UMKM berfungsi untuk mengelompokkan jenis usaha atau produk UMKM berdasarkan kategori tertentu. Atribut yang terdapat dalam tabel ini antara lain ID kategori sebagai primary key, nama kategori, dan deskripsi kategori. Kategori ini membantu mempermudah pengelompokan dan pencarian produk. Tabel produk. Tabel produk menyimpan data produk yang dijual oleh UMKM. Tabel ini memiliki ID produk sebagai primary key, serta foreign key, ID UMKM, dan ID kategori yang menghubungkan produk dengan UMKM dan kategori terkait.
Atribut lainnya meliputi nama produk, harga, dan stok. Tabel ini menjadi inti dalam proses transaksi penjualan. Tabel pembeli. Tabel pembeli digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Atribut dalam tabel ini terdiri dari ID pembeli sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Data pembeli diperlukan untuk proses pemesanan, pengiriman, dan pencatatan transaksi. Tabel pesanan. Tabel pesanan berfungsi mencatat transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Tabel ini memiliki ID pesanan sebagai primary key dan ID pembeli sebagai foreign key. Atribut lainnya meliputi tanggal pemesanan, jumlah pesanan, dan total harga. Tabel ini menjadi penghubung antara pembeli dan detail produk yang dipesan. Tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan berfungsi untuk mencatat rincian produk dalam setiap pesanan. Tabel ini memiliki ID detail sebagai primary key serta foreign key ID pesanan dan ID produk. Atribut lainnya yaitu memiliki jumlah dan subtotal yang digunakan untuk menghitung total harga dalam satu pesanan. Tabel pembayaran. Tabel pembayaran digunakan untuk mencatat informasi pembayaran dari setiap pesanan. Tabel ini memiliki ID pembayaran sebagai primary key dan ID pesanan sebagai foreign key. Atribut lain meliputi tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan jumlah bayar. Tabel ini memastikan setiap transaksi pesanan tercatat secara finansial. Tabel ulasan. Tabel ulasan menyimpan penilaian dan komentar pembeli terhadap produk yang telah dibeli. Tabel ini memiliki ID ulasan sebagai primary key, serta foreign key ID pembeli dan ID produk. Atribut lainnya yaitu tanggal, rating, dan komentar. Tabel ini berfungsi sebagai evaluasi kualitas produk dan pelayanan UMKM. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan implementasi database menggunakan MySQL, perancangan sistem informasi UMKM UD Willis Putra Furniture. Tahap pertama adalah pembuatan database. Database dibuat sebagai tempat utama untuk menyimpan seluruh data sistem. Di dalam database inilah semua tabel yang saling berhubungan seperti data produk, pembeli, pesanan, dan pembayaran disimpan. Perintah yang digunakan adalah create database, kemudian database diaktifkan dengan perintah use agar seluruh perintah SQL selanjutnya dijalankan pada database tersebut. Setelah database aktif, langkah berikutnya adalah membuat tabel UMKM. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi umum mengenai UMKM, seperti nama toko dan alamat. Tabel UMKM memiliki primary key ID UMKM yang berfungsi sebagai identitas unik agar setiap data toko dapat dibedakan dengan jelas. Data UMKM dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from UMKM untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Selanjutnya, dibuat tabel kategori yang digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, seperti peralatan rumah tangga. Tabel ini memiliki primary key ID kategori yang nantinya akan digunakan sebagai penghubung dengan tabel produk. Data kategori dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from kategori untuk memastikan data tersebut tersimpan dengan benar. Setelah itu, dibuat tabel produk sebagai salah satu tabel utama dalam sistem. Tabel ini menyimpan informasi produk UMKM seperti nama produk, harga, dan stok. Selain itu, tabel produk memiliki foreign key, ID UMKM, dan ID kategori.
yang berfungsi untuk menghubungkan produk dengan toko yang menjualnya, serta kategori produk tersebut. Dengan adanya relasi ini, data produk menjadi lebih terstruktur dan valid. Data produk dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from produk untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Nah, tahap selanjutnya adalah pembuatan tabel pembeli. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pembelian, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Tabel pembeli memiliki primary key ID pembeli, sehingga setiap pembeli dapat dibedakan dan riwayat pembeliannya dapat dicatat dengan rapi. Data pembeli dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from pembeli untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Kemudian dibuat tabel pesanan yang berfungsi untuk mencatat transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Tabel ini menyimpan informasi seperti tanggal pesanan, total harga, dan status pesanan. Selain itu, tabel pesanan memiliki foreign key ID pembeli yang menunjukkan bahwa setiap pesanan dimiliki oleh satu pembeli dan satu pembeli dapat melakukan lebih dari satu pesanan.
Data pesanan dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from pesanan untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Selanjutnya detail pesanan. Satu pesanan dapat terdiri dari lebih dari satu produk, maka dibuat tabel detail pesanan yang berfungsi sebagai tabel detail sekaligus penghubung antara tabel pesanan dan tabel produk. Tabel ini memiliki ID detail pesanan sebagai primary key, serta ID pesanan dan ID produk sebagai foreign key yang mempresentasikan hubungan antar tabel. Selain itu, tabel detail pesanan juga menyimpan informasi jumlah produk yang dipesan dan subtotal harga, sehingga sistem dapat mencari rincian setiap produk dalam satu transaksi pesanan secara terstruktur dan akurat. Data detail pesanan dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from detail pesanan untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Selanjutnya dibuat tabel pembayaran untuk mencatat proses pembayaran dari setiap pesanan, baik secara tunai maupun non-tunai. Tabel ini memiliki primary key ID pembayaran dan foreign key ID pesanan yang menunjukkan bahwa setiap pesanan memiliki satu data pembayaran. Data detail pembayaran dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from pembayaran untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Kemudian ulasan. Menggunakan perintah create table. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data ulasan pembeli terhadap produk yang terdiri dari ID ulasan, ID pembeli sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, tanggal, rating, dan komentar.
Setelah tabel dibuat, dilakukan pengecekan struktur tabel menggunakan perintah dash ulasan untuk memastikan semua kolom sudah sesuai. Selanjutnya, data ulasan dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Terakhir, data yang telah dimasukkan ditampilkan menggunakan perintah select bintang from ulasan untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.